Sebelum mulai, pastiin tonton sampai akhir ya. Karena di akhir video, NDW Lovers ngadain giveaway 2 voucher Google Play setiap minggu. Hai guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Bahasan tentang Depa memang tidak ada habisnya. Bagaimana tidak, Boruto CS dan musuh sekelas Omoi yang sangat hebat saja tidak bisa mendaratkan satu serangan pun ke tubuh Depa yang melukai Depa. Kalaupun bisa, hasilnya Depa tidak kenapa-napa. Tentunya ini karena manipulasi karbon di tubuhnya yang membuat Depa seolah kebal. Tapi seperti kata Itachi, setiap kemampuan selalu ada kelemahan. Nah, kali ini kita akan bahas 5 kemungkinan cara untuk mengalahkan Depa. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Cara pertama ini bisa dibilang sudah terbukti cukup efektif untuk mengalahkan anggota Kara yang punya pertahanan kuat, bisa regenerasi, dan tidak perlu mencari titik lemahnya karena area rusaknya luas. Naruto pernah menggunakan Odama Rasengan ke Delta, sehingga dia bisa dikalahkan setelah sebelumnya Delta kelebihan cakra yang diserap dari Naruto. Serangan berskala besar ini rasanya memang efektif dan bisa mengenai inti tubuhnya. Hanya saja, kesulitan jutsu ini adalah harus digunakan oleh orang yang punya cakra besar, dan faktanya Boruto tidak memiliki cakra sebesar itu, kecuali jika ada yang memberikan cakra kepadanya. Mungkin Boruto bisa mendapatkan Odama Rasengan besar dengan bantuan cakra Sagemode Mitsuki yang diserap melalui karmanya. Sayangnya, penyerapan karma belum bisa dilakukan di versi anime. Disinilah Konohamaru harusnya bisa berperan. Konohamaru sudah beraliansi dengan Myobokuzan, dan mungkin saja dia bisa menggunakan Sagemode. Konohamaru bisa menggunakan Odama Rasengan dengan bantuan Sagemode kataknya. Tentunya untuk menjalankan rencana ini perlu bekerja sama dengan Apik yang membuat Depa bisa terkena serangan ini dan tidak menghindarinya. Kita sudah tahu jika tubuh Depa menjadi kuat dan keras karena tubuh modifikasi menggunakan senjata ninja. Dan sebenarnya manipulasi karbon menyisakan celah yang kecil yang jika bisa dimanfaatkan akan membunuh Depa. Kita tahu kan jika Depa tidak full tubuhnya dilapisi karbon. Karbon akan dialirkan ke tubuhnya begitu bagian tubuh itu mendapatkan serangan. Hal ini terbukti dari serangan Boruto sebelumnya di perut Depa. Di sana diperlihatkan ada sejumlah karbon yang menutupi perut itu, tapi tidak seluruh tubuh Depa. Jika teori saya benar, maka kalau bagian tubuhnya seperti tangan atau kaki yang kebetulan belum dialiri karbon dipisahkan dengan kekuatan yang besar, maka jalannya pertarungan akan jadi berbeda. Tentunya, perlu dilakukan serangan beruntun dari segala arah dan bantuan mata Sharingan. Jadi simpelnya, Depa harus dibuat terkecoh. Serang dia dari jarak dekat dengan satu jutsu yang kuat yang membuat Depa memusatkan karbon pada serangan itu. Nah, dari titik buta, tanpa sepengetahuan Depa, serang anggota tubuhnya yang belum sempat dialiri karbon, maka pasti tubuhnya akan bisa diputus atau dihancurkan. Cara ini akan membuat Depa akan lebih kesulitan melawan musuhnya, kecuali kalau bagian tubuhnya ternyata bisa disambung lagi. Nah, kalau itu beda ceritanya. Di alur cerita Hashirama di anime Boruto, memang bersinggungan juga dengan dimensi lain. Kalau bisa, tubuh atau sebagian tubuh dari Depa dipindahkan ke dimensi lain, seperti menggunakan lumpur hisap yang jadi portal ke dimensi lain. Seharusnya bisa saja dia ditaklukkan atau setidaknya dilumpuhkan. Kita tahu kalau Hiruga bisa menggunakan jurus lumpur hisapnya. Jurus lumpur hisap Hiruga sangat unik karena pada dasarnya jurus itu akan memindahkan seseorang ke dimensi lain. Walau Depa tidak terkalahkan, bila dia diserap oleh lumpur sih dia seharusnya mati. Saya melihat Depa tidak bisa menggunakan ninjutsu ruang dan waktu. Atau kalau tidak, kita memerlukan seseorang dengan level seperti Sasuke yang bisa memindahkan ke dimensi lain. Tapi pastikan dimensi itu bukan dimensi biasa, tapi dimensi lahar Kaguya kalau bisa. Agar Depa tidak sempat diselamatkan oleh anggota Kara yang lain yang bisa menggunakan jutsu ruang dan waktu, dan juga Depa bisa dilumat lahar super panas.
Sekuat-kuatnya karbon, jika dipanaskan luar biasa, akan meleleh juga. Sama seperti anggota Inner Kara lainnya, Deppa adalah ninja dengan tubuh yang dimodifikasi. Sama juga seperti Boro, kemungkinan ada satu titik inti tubuh di dalam dirinya yang lemah dan menjadi pusatnya. Inti tubuh inilah yang mengalirkan karbon ke tempat yang diperlukan dengan sangat cepat. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, karbon Deppa tidak ada di seluruh tubuh Deppa setiap saat. Tapi karbon itu akan langsung menyebar ke bagian yang akan terkena serangan. Kalaupun mengalir ke seluruh tubuh, yaitu jika serangannya skala besar, yang membuat seluruh tubuh Deppa harus dilapisi. Tapi setelah itu karbon akan menghilang lagi dan kembali ke intinya. Kalau Boro bisa langsung kalah saat inti tubuhnya dihancurkan, harusnya begitu juga dengan Deppa. Menghancurkan inti tubuh Deppa harus menggunakan Sharingan untuk melihat titik lemahnya. Jika sudah ketahuan di mana letak inti tubuh Deppa, bisa dengan mengecoh Deppa. Buat Deppa fokus pada serangan yang diketahuinya, lalu Sarada menyerang dari titik buta ke tempat inti tubuh Deppa. Yang pasti harus diserang ketika inti itu sedang tidak terlindungi karbon, maka Deppa bisa dikalahkan. Cara ini adalah kemungkinan cara paling mudah, tapi perlu teknik yang tepat. Dengan cara ini, tidak perlu mencari titik lemah, tapi hanya perlu memastikan seluruh tubuh Deppa terkena saja. Kita tahu setiap elemen punya titik didih. Karbon pun begitu. Walaupun karbon sangat keras, apalagi ketika menjadi berlian. Tapi tetap saja, jika dipanaskan dalam suhu yang teramat sangat panas akan leleh juga. Tapi bagaimana caranya meleburkan karbon di tubuh Deppa? Jelas jutsu api tingkat tinggi sangat diperlukan. Deppa ini kan tidak seperti Delta yang bisa menyerap ninjutsu. Jadi jutsu Amaterasu Sasuke bisa digunakan. Tingkat panas Amaterasu yang sangat tinggi dan karakternya yang sangat sulit padam harusnya cukup untuk membunuh Deppa. Yang kedua adalah api Zanmai no Shinka milik Kashin Koji yang juga sangat panas. Atau juga bisa menggunakan teknik elemen lava seperti yang dimiliki oleh Mizukage keempat atau menggunakan Rasengan lava milik Naruto. Tentunya sekali lagi, pastikan tubuh Deppa tertutup oleh serangan itu secara sepenuhnya agar bisa melelehkan karbon dan membuat Deppa bisa mati. Itulah 5 kemungkinan cara untuk mengalahkan Deppa. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. NDW Lovers ngadain giveaway setiap minggu dengan hadiah voucher Google Play senilai 50.000 untuk 2 orang pemenang. Sekarang syarat ikutan giveaway jauh lebih mudah karena syaratnya hanya 1. Subscribe dan share channel NDW Lovers. Yang kedua, teman-teman silahkan komentar di mana saja pakai hashtag giveaway NDW Lovers. Boleh di video manapun komentarnya dan bisa sebanyak apapun bikin komentarnya. 3. Sertakan akun atau alamat Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menjadi verifikasi jika seandainya teman-teman menjadi pemenang. Udah, itu aja syaratnya, jadi teman-teman silahkan ikut giveaway ini. Dan jangan khawatir, jika seandainya di minggu ini teman-teman tidak menang giveaway, komentar dengan hashtag teman-teman akan tetap dihitung untuk undian giveaway minggu selanjutnya. Dan itu terus berjalan. Semangat ikutan giveaway!